Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatibillah rahimani wa rahimakumullah. Rekan-rekan ustadzah sekalian, alhamdulillah di kesempatan ini kita dipertemukan kembali dalam rangka tarqiyatul ilm, mengkaji ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan terakhir yang disampaikan dalam kitab Sunnah Al-Muzani yaitu berbicara tentang iman kepada para malaikat. Dimana kita ketahui ikhwatifillah, ini sedikit mengulang saja apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Qatadah. Iman kepada malaikat merupakan rukun dari rukun iman yang mesti kita tetapkan, dan kita duduk di sini dalam rangka menambah keimanan. Bagaimana menambah keimanan? Iman kepada malaikat, kan kita sudah percaya tentang keberadaan malaikat. Ziyadatul iman dalam perkara-perkara gaib, yaitu tatkala ada berita-berita yang datang dari Rasul SAW, kemudian kita membenarkannya, itulah tambahan keimanan di antara kita. Tambah lagi berita tentang malaikat, bisa jadi berbeda dengan atau belum sampai kepada kita, maka itu tambahan keimanan kita kepada malaikat. Kita ketahui malaikat yaitu alamul ghaib, merupakan alam yang gaib yang harus kita imani. Tidak mungkin kita mengimaninya dengan cara melihat langsung, mendengar langsung, tidak, tetapi dengan membenarkan berita-berita yang sampai dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang malaikat itu sendiri. Ini alam gaib, tidak bisa dilihat. Apakah mungkin malaikat bisa dilihat? Rasulullah melihat malaikat? Pernah. Jibril melihat Jibril dalam bentuk langsung, dalam bentuk aslinya? Pernah. Berapa kali ibu-ibu Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya? Berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. 2 maksudnya gitu. Jadi 2 kali disebutkan dalam bentuk aslinya. Adapun selainnya tidak. Dan ternyata ada selain Rasul bisa melihat malaikat. Di antaranya kita semua akan melihat malaikat. Ketika berbicara orang yang meninggal dunia, malaikat itu akan datang dan dilihat oleh orang-orang yang akan meninggal dunia. Muddal basor, sejauh mata memandang terlihat malaikat itu. Terlihat. Saat itulah saat dimana taubat tidak diterima. Saat dimana taubat tidak diterima. Padahal kita ketahui bahwasanya berakhir atau tidak diterimanya taubat itu ada 2 sebab utama. 1, ketika nyawa telah sampai di kerongkongan gitu, yugorgir, ketika manusia dalam kondisi seperti itu. Yang kedua, ketika matahari terbit di sebelah barat. Kalau ini umum untuk seluruhnya, kelak matahari akan terbit di sebelah barat.
Dan itu insya Allah akan terjadi. Yakin kita akan demikian? Ya, yakin, harus yakin. Walaupun seandainya tidak ada penelitian ilmiah, kita yakin bahwasanya matahari kelak akan terbit di sebelah barat. Kondisi yang pertama yaitu ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, itulah kondisi ketika hijab gaib dibuka. Hijab gaib dibuka. Saat itu melihat malaikat. Nah, saat itulah tidak ada waktu untuk bertobat. Sehingga orang yang akan meninggal dunia itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang sampai kepada poin tersebut, ada yang belum. Sehingga kita masih disyariatkan untuk membimbing orang yang akan meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Ini tidak bertentangan dengan ini. Seandainya orang berpikir misalnya, katanya tobat tertutup ketika nyawa telah di kerongkongan. Tapi kok kenapa kita harus membimbing mereka, mentalkin mereka dengan ucapan la ilaha illallah? Kalau sudah sampai pada tahap yang tadi memang tidak bermanfaat. Tapi kalau belum sampai pada tahap yang tadi, maka masih bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Di sini ada dua disebutkan. Tidak ada tobat atau tidak disebut tobat bagi orang yang berbuat keburukan sampai datang kepadanya kematian, kemudian dia mengatakan saya tobat sekarang. Tidak diberi tobat itu. Beri tertutup pintu tobat. Ucapan la ilaha illallah pun tidak bermanfaat di situ. Kapan itu? Nah, ini tatkala dia melihat malaikat. Ketika hijab gaib dibuka. Maka itu sesuatu yang paling berat bagi seseorang. Ketika sebelumnya tidak mengapa, Rasul pun mentalkin pamannya, mentalkin orang Yahudi yang akan meninggal dunia, anak Yahudi, bahkan anak Yahudi ini ikut mengucapkan la ilaha illallah dan masuk Islam. Rasul berucap alhamdulillah dengan itu. Berarti itu belum sampai pada fase terbukanya hijab gaib. Beda dengan Fir'aun. Fir'aun meninggal, mati dalam kondisi dia tobat tidak? Dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dalam ayat yang lain Harun wa Musa. Iman terhadap Robnya Musa dan Harun, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah pada fase yang tadi. Sudah melihat alam gaib, melihat malaikat, bahkan Jibril bersegera mengambil lumpur lautan, menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur lautan tersebut supaya tidak lagi mengucapkan ucapan yang seperti itu. Jadi menambah kebinasaan Fir'aun laknatullah. Jadi ini alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada para malaikat disebutkan oleh para ulama memiliki 4 poin. Pertama, beriman kepada apanya? Kemarin Abu Qatadah menyebutkan ini. Pertama, beriman kepada wujuduhum, keberadaan mereka, para malaikat. Bahwasanya malaikat itu ada. Kemudian yang kedua, beriman atau al-iqrar bi wujudihim wa annahum khalqun min khalqillahi khalaqahumullahu li ibadatih. Ini satu, keberadaan mereka. Jangan sampai sebagaimana sebagian orang yang mengatakan bahwasanya alam malaikat itu hanyalah sifat, bukan wujud yang khusus. Sifat yang baik disebut malaikat, sifat buruk disebut iblis dan bala tentaranya. Tidak ada makhluk khusus malaikat.
Dia menolak seperti itu. Yang kedua, kewajiban kita beriman kepada malaikat yaitu inzaluhum manazilahum allati anzalahumullahu alaiha. Kita menempatkan mereka di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di atasnya. Nah, kita katakan mereka itu hamba Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan mereka, Allah angkat kedudukan mereka. Allah berikan sifat-sifat yang khusus bagi mereka. Mereka makhluk, tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, sehingga tidak pula memiliki sifat-sifat uluhiyah. Maka tidak boleh diibadahi dan tidak boleh diagung-agungkan, disifati dengan sifat-sifat uluhiyah atau rububiyah. Ini yang kedua. Berikutnya al-iman bima warada fi haqqihim minal kitabi was sunnah. Beriman tentang apa yang datang dari mereka, tentang hak mereka dalam kitab dan sunnah. Yang keempat, beriman biman sammallahu lana minhum. Beriman dengan apa yang Allah namakan mereka kepada kita dari nama-nama yang ada dari mereka para malaikat tersebut, seperti Jibril, Mikail dan seterusnya. Ini keimanan yang mujma'. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat sifat sedikit tentang sifat-sifat malaikat. Pertama, sifat khalqiyah, sifat-sifat fisik. Disifati dari beberapa ayat yang ada tentang agungnya malaikat, i'zami khalqihim wa dhakhamati ajsamihim wa quwwatihim. Bahwasanya mereka itu makhluk yang besar, yang agung, jasadnya, fisiknya besar dan kekuatannya pun luar biasa. Dan itu datang dalam ayat-ayat yang sangat banyak berbicara tentang perkara tersebut. Yang kedua, ajnihatul malaikah. Mereka memiliki sifat yaitu apa? Memiliki sayap. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Bahkan Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Berikutnya kecepatan mereka luar biasa, ilmi sur'atihim, kecepatan yang luar biasa. Kalau kecepatan cahaya, berapa kecepatan cahaya? Ayah, siapa masih ingat guru fisika? Guru kimia? 186.000 mil per detik. Nggak tahu seperti apa cepat. Malaikat fauqa dzalik, kata para ulama, disebutkan dalam referensi yang mutaakhirin, amma suratul malaikah fahiya fauqa dzalik, bahwasanya kecepatan malaikat di atas itu, tidak bisa dibandingkan. Ketika berbicara tentang jarak antara bumi dengan bulan tertentu, ditetapkan sekian, dengan jarak sekian ribu tahun cahaya, tapi ternyata itu baru bintang. Tapi ternyata pembicaraan Rasul dengan sahabatnya mengadukan sesuatu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah terdiam menunggu jawaban, datang langsung jawaban dari malaikat. Di sini menunjukkan tidak menempuh sekian ribu tahun cahaya, itu cahaya. Ini berarti menunjukkan cepatnya luar biasa. Kemudian berikutnya ada muhajati malaikah lil akal wasyurab. Malaikat tidak butuh makan dan minum, terus bertasbih, berzikir, beribadah kepada Allah. Itulah energi yang besar bagi mereka. Kemudian apakah malaikat disifati dengan laki-laki dan perempuan? Malaikat laki-laki atau perempuan? Malaikat la yusafu bidzukurah wala inatha wal unusah. Tidak disifati dengan laki-laki dan perempuan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan malaikat bi annahum jinsun yukhlaqu kullu wahidin minhum bidzatihi. Yaitu satu jenis makhluk yang diciptakan
oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zatnya. Sekarang kita bicara cahaya. Ini asal penciptaan malaikat. Cahaya ada laki-laki dan perempuan? Tidak ada. Maka seperti itulah malaikat, sesuai dengan zatnya, sesuai dengan awal penciptaan, sehingga tidak disifati dengan dzukurah wala inasa, laki-laki dan perempuan tidak ada. Walaupun malaikat ketika nampak kepada sebagian sahabat berbentuk laki-laki, tapi itu bukan bentuk aslinya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, malaikat jelas berbicara, ini sifat-sifat mereka. Kemudian malaikat bentuknya sangat indah, jamalul malaikah du mirratin fastawa. Du mirratin maknanya memiliki bentuk fisik yang indah, memiliki bentuk fisik yang indah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, mandhar hasan. Du mirratin yaitu bentuk fisik yang baik. Bahkan Qatadah menyebutkan khalqun tawilun hasan. Jadi bentuk fisiknya tinggi dan juga indah. Ini makna du mirratin. Kemudian malaikat memiliki qudrah, kemampuan yang khariqun lil adah, di luar kebiasaan manusia. Jauh dari kemampuan yang ada pada manusia. Dan di sini disebutkan dalil-dalil atas setiap sifat tersebut yang tidak satu dua, bahkan banyak, tapi tidak saya sebutkan, hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian malaikat tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Demikian pula qudratul malaikah alat tamassul wat tasyakkul. Malaikat mampu untuk berbentuk, mampu untuk berubah bentuk menjadi bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk bentuk seperti itu. Sebagaimana hadis-hadis itu pun banyak tentang perkara tersebut. Kemudian berikutnya berbicara tentang akhlak malaikat. Akhlak malaikat. Disebutkan pertama kiramun bararah, mulia dan berbuat baik. Bi aidi safarah kiramun bararah, mulia dan berbuat baik. Sehingga Al-Karim di sini Al-Jami' li anwa'il khair, mengumpulkan seluruh kebaikan, seluruh kemuliaan. Ini ada pada malaikat tersebut. Allah berikan rizki itu pada mereka. Kemudian juga berikutnya albir, kebaikan secara khusus. Kebaikan, keutamaan itu ada pada malaikat. Sekarang kita lihat kebaikan malaikat kepada manusia. Ini sangat banyak. Di antaranya du'auhum wastighfaruhum, doanya mereka dan istighfarnya mereka kepada kaum mukminin. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang Allah yang bersalawat kepada kalian dan juga malaikatnya liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian dari adz-dhulumat ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini merupakan ihsan, kebaikan yang besar. Malaikat senantiasa mendoakan. Alladzina yahmilunal arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Kemudian berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Ini malaikat senantiasa mendoakan orang yang beriman. Wahai Rabb kami, Engkau maha luas rahmatmu, ilmumu, maka ampunilah, ampunilah orang-orang yang bertobat kepada Engkau dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jaga mereka dari azab jahim. Tidak cukup sampai di situ. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin
allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang Kau janjikan untuk mereka, dan juga orang-orang yang baik dari bapak-bapaknya, pasangan-pasangannya, dan keturunan-keturunannya. Nah, ini diantara doa yang luar biasa. Kemudian diantara ihsan mereka kepada malaikat, yaitu kepada manusia, min ihsanihim lana syafa'atuhum li ahli tauhid yaumal qiyamah. Kelak mereka pun termasuk yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Memberikan syafaat pada hari kiamat untuk orang-orang yang beriman. Ada syafaat yang khusus bagi nabi, ada yang syafaat yang lain pun memberi, yaitu malaikat pun memberi di sini. Yang khusus bagi nabi ada 3. Syafaatul uzma di padang mahsyar. Yang kedua syafaatnya apa? Syafaatnya untuk Abu Thalib khusus. Yang ketiga syafaat untuk masuk surga, meminta dibukakan pintu surga Rasul. Ini keistimewaan Rasulullah. Tapi ada syafaat yang umum, Nabi memberi, yang lain pun memberi. Syafaat apa saja? Di antaranya, pertama syafaat orang yang semestinya dia masuk neraka, terancam neraka. Dengan adanya syafaat, maka dia terbebas dari neraka. Atau yang sudah masuk neraka, terangkat dari neraka. Atau syafaat untuk menaikkan derajat di surga. Itu syafaat, malaikat pun memberi syafaat tersebut. Dan tentunya kebaikan-kebaikan malaikat kepada kita sekalian ini sangatlah banyak. Di antaranya hifdzu bani Adam. Malaikat menjaga bani Adam. Malaikat yang ada pada kita setiap harinya ada berapa? Pertama, ada malaikat yang mencatat dari kanan kita dan kiri kita. Yang di kanan mencatat amal kebaikan, dari kiri mencatat amal keburukan. Ijma seperti itu disebutkan. Siapa namanya? Sebagian menyebutkan Raqibun Atid. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah diucapkan satu ucapan kecuali di sisinya ada Raqibun Atid, ada Raqib Atid. Ayat. Hanya saja yang rojih, yang benar itu bukan nama malaikat. Jadi tidak ada nama Raqib dan Atid. Tapi Raqib Atid itu apa? Sifat. Raqib yang senantiasa mengawasi, Atid yang senantiasa dekat dan hadir, tidak pernah tidak ada. Itu berarti samping kiri, samping kanan. Kemudian ada malaikat di depan dan di belakang kita. Malaikat apa itu? Hafadzah. Malaikat yang menjaga kita dari depan, dari belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah." Allah memiliki muaqibat, malaikat yang saling bergantian. Min baini yadayhi wa min khalfihi, dari depan dan dari belakang. Yahfadunahu min amrillah, menjaga dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dijaga nih. Kalau tidak ada malaikat, setiap ancaman mesti mengena kita. Kecuali tatkala mungkin ada pertanyaan, katanya kaum mukminin dijaga, tapi kenapa ada orang mukmin jatuh, orang mukmin kecelakaan, tertimpa ini, tertimpa itu? Berarti malaikat tidak menjaganya. Di sini disebutkan min amrillah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak bahaya yang datang, tapi ada bahaya yang bisa jadi menimpa karena ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa, sudah menimpa. Kalaulah tidak dijaga maka akan banyak. Yahfadunahu min amrillah. Ini pun di depan dan di belakang. Ini malaikat muaqibat atau al-hafadzah. Kalau hafadzah itu penulis ya. Ini malaikat yang muaqibat. 2 tuh malaikat, 4 ya. Berarti setiap hari 4. Dan setiap hari malaikat itu bergantian kepada kita. Bahkan ada lagi satu malaikat Qarin. Iya kan? Pernah dengar hadisnya?
bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan pada diri seseorang itu ada korinan, 2 korin. Ada jin, korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Yang membisikkan keburukan, korin dari kalangan jin. Mengajak kebaikan, korin dari kalangan malaikat. Ketika mau tidur, korin dari jin mengatakan, "Akhtim bisyar, tutup harimu dengan keburukan." Malaikat, korin malaikat mengajak kita, "Akhtim bil khair, tutup dengan kebaikan." Ketika bangun sama, "Ibda bil khair, buka dengan kebaikan." Iftah bil khair. Yang satu mengatakan buka dengan keburukan. Maka itu sunnahnya kita adab-adab, menerapkan adab-adab ketika bangun dan ketika akan tidur. Tinggal kita berarti mengikuti ajakan siapa? Malaikat atau korin dari kalangan jin. Nah, tapi terkadang kita tidurnya pun tidak niat tidur gitu ya. Sibuk dengan apa? Sesuatu terus gini, tidur ketiduran. Nah, ini mungkin bisa jadi masuk kepada tadi. Tinggal kita menilai berarti masuk kemana orang tersebut. Ini berarti ada 5 malaikat. Maka malaikat adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita, yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kita, hubungan kecintaan, bahkan mencintai kita, mendoakan, dan banyak hal yang malaikat lakukan, yang Allah perintahkan itu untuk kita sekalian. Ya. Kemudian malaikat tersebut yata'aqabun, saling bergantian. Yang fokus untuk menjaga kita depan belakang, untuk menulis kepada kita itu saling bergantian. Ada shift siang, ada shift malam. Dan bertemu pada 2 waktu sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Itulah waktu pergantian shiftnya. Maka datang malaikat yang bertugas di malam hari di waktu sholat asar, bertemu di situ dengan malaikat yang bertugas di siang hari. Yang siang hari akan selesai tugas, kemudian mereka naik, yang ini datang. Yang naik ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu, sedang apa kau tinggalkan hambaku? Kalau kita sedang sibuk sholat, berarti jawabannya apa? Kami datang, dia sedang sholat, kami tinggalkan, dia sedang sholat. Dan Allah Maha tahu itu. Nah, ini terkait dengan hubungan malaikat yang sangat erat dengan kita sekalian. Kemudian di antara sifat yang lain malaikat an-nizam. Tadi kita bicara akhlak ya. Malaikat an-nizam yaitu teratur, sangat teratur. Allah Subhanahu atau Rasulullah SAW menyebutkan, ala tasufuna kama tasuful malaikat. Tidakkah kalian membuat sop seperti sopnya malaikat? Itu teratur. Al-awwal fal awwal, memenuhi yang pertama, kemudian baru, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Lurus, rapat, itulah sop para malaikat. Ini menunjukkan nizam, keteraturan yang ada pada mereka. Kemudian mereka itu tawadhu wa adamut takabbur. Tawadhu, merendahkan diri, dan tidak takabur. Tidak takabur, tidak menyombongkan diri. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kemudian yuhibbuna wa yubghidun, mereka pun membenci dan mencintai. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah panggil malaikat Jibril. Allah, aku mencintai orang tersebut, cintai olehmu, maka dia pun mencintai. Malaikat Jibril memanggil seluruh malaikat. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai oleh kalian, maka mereka pun mencintainya. Maka akhirnya dia mendapatkan penerimaan di muka bumi. Sebaliknya, ketika Allah membenci seorang, Allah pun mengatakan, Allah panggil malaikat Jibril kemudian mengatakan, aku benci kepada si fulan, bencilah olehmu.
maka beliau pun membencinya. Demikian pula diserukan kepada seluruh malaikat dan mereka pun membencinya. Nah. Kemudian innahum, di antara sifat malaikat, yata'adzawna mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Ini pun kita sudah tahu, alhamdulillah. Di mana mereka merasa terganggu dengan sesuatu yang ibnu Adam terganggu dengannya. Maka di sini Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis, man akala min hadhihi asyajarah, barang siapa yang makan dari jenis pohon ini, pohon bawang ya, basol. Kemudian fala yaqrabanna masjidah, jangan mendatangi masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al-ins. Karena malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang manusia terganggu. Manusia terganggu dengan apa? Ciumannya, penciumannya. Dia mencium sesuatu yang tidak pantas, maka ini terganggu. Berarti kalau orang terganggu, ini bau sekali nih, maaf ya, habis makan jengkol, pete, padahal itu menyehatkan ya, atau mandi baru 2 hari tidak mandi, maka itu terganggu. Kalau manusia terganggu, maka malaikat terganggu. Kalau dikiaskan secara umum, berarti manusia terganggu dengan suara bising, bisa masuk di situ. Dengan pemandangan yang tidak pantas, terganggu, masuk di situ. Maka dengan sesuatu yang mengganggu malaikat. Kemudian innahum la ya'lamunal ghaib, mereka tidak mengetahui yang gaib. Gaib itu bertingkat, malaikat sendiri alam gaib. Mereka tahu tentang alamnya, tapi bagi kita jelas gaib. Tentu alam malaikat bukan sesuatu yang gaib bagi mereka. Yang lebih dari itu, sebuah riwayat disebutkan bahwasanya mereka itu tidak mengetahui perkara gaib kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka. Ini sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan siapa? Adam ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Diuji, Adam diajarkan kepada Adam nama-nama, ditanyakan kepada malaikat tentang nama-nama tersebut, mereka tidak tahu. Adam mengetahuinya dan terus mengatakan, mengungkapkannya di hadapan malaikat. Mereka sadar tidak mengetahui kecuali yang diajarkan kepada mereka, Kemudian sifat yang berikutnya, innahum ibadullah. Mereka itu hamba-hamba Allah, daimunat ta'ah wal khauf minhu, senantiasa terus taat dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mendengar firman-firman Allah, saiqu, mereka bahkan sampai pingsan saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keagungan malaikat. Pernah ketika membahas alam malaikat, kita selesai materi ya sampai di sini. Setelahnya kita ada judul-judul tentang jumlah malaikat itu berapa. Kemudian nama-namanya, ada nama-nama yang umum, ada nama-nama yang khusus bagi mereka para malaikat. Terus bagaimana ibadahnya, ibadah qauliyah, fi'liyah dan seterusnya, itu nanti kalau memang ada kesempatan di lain waktu. Demikian ikhwati fillah pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.